Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini kita akan masuk ke topik pembelajaran kita yang ketiga, yaitu mengenai pembelajaran dengan materi pengertian zaman praaksara dan zaman aksara. Jadi kali ini kita akan belajar apa yang dimaksud dengan zaman praaksara dan zaman aksara. Nah, salah satu hal yang terjadi pada manusia bahwa sejak dari dahulu sampai sekarang manusia selalu mengalami perubahan. Perubahan itu akan terus terjadi baik dari masa lalu hingga sampai pada hari ini. Dan kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh apa yang dialami manusia, di mana manusia tersebut mengalami perubahan. Nah, ini adalah gambar di mana ini adalah permainan tradisional. Jadi di masa lalu ya anak-anak itu sering bermain dengan permainan tradisional. Walaupun sekarang masih ada, tapi jumlahnya tidak banyak. Jadi permainan tradisional ini dimainkan oleh anak-anak pada zaman dahulu. Ya, seperti gambar di sebelah kiri ini adalah meriam bambu yang biasanya dimainkan oleh anak-anak ketika masa puasa, ya sering. Dan ini adalah permainan layang-layang, ya, yang dulu banyak, yang sekarang sudah jarang dimainkan. Dan ini di sebelah kanan adalah permainan guli yang juga sering dimainkan pada zaman dulu, walaupun pada zaman sekarang juga banyak juga dimainkan, tapi sudah tidak terlalu sering. Nah, ini adalah permainan zaman-zaman anak sekarang. Ya, ini semenjak dari kecil sudah bermain handphone. Kalau anak-anak sekarang permainannya itu adalah permainan yang lebih bersifat elektronik atau yang dikenal dengan gadget. Ya, seperti permainan Mobile Legends, PUBG, dan permainan yang lain-lain. Seperti ini, mungkin ini adalah warnet, ya, dan di sebelah kanan ini adalah permainan PlayStation. Jadi sudah ada perubahan, di mana zaman dulu anak-anak sering bermain permainan tradisional dan sekarang lebih bersifat modern atau bersifat elektronik. Kemudian perubahan selanjutnya juga dilihat dari alat-alat teknologi. Ya, kalau di sebelah kiri ini adalah televisi yang zaman dahulu, ya, bentuknya kuno, layarnya juga mungkin masih hitam putih atau misalnya gambarnya tidak jelas, ya, berbentuk cembung. Dan kalau televisi zaman sekarang berbentuk minimalis, datar, dan juga teknologinya sudah canggih, sudah dilengkapi dengan aplikasi, misalnya pemutar video, pemutar musik MP3, dan lain-lain. Jadi sudah ada berubah dari teknologi zaman dulu dan teknologi zaman sekarang. Nah, ini juga dari segi otomotif. Ya, kalau di zaman dulu mobil itu masih berbahan bensin, walaupun sekarang juga berbahan bensin, tapi masih bentuknya dulu ini kuno. Dan sekarang sudah berubah menjadi ada sekarang mobil yang bertenaga listrik.
ya, jadi sudah mulai mengalami perubahan. Nah, jadi manusia pada zaman dulu juga pernah mengalami kondisi di mana manusia zaman dulu ada saatnya mereka belum bisa menulis dan membaca. Nah, zaman di mana manusia belum bisa atau belum mampu menulis, itulah yang disebut dengan zaman praaksara. Praaksara diambil dari kata pra, artinya sebelum, dan aksara adalah tulisan. Jadi zaman praaksara adalah zaman di mana manusia belum menemukan tulisan. Jadi anak-anak, bahwa di zaman dulu manusia pernah tidak mengetahui bagaimana caranya menulis dan membaca. Nah, keadaan zaman dulu di mana manusia belum bisa membaca dan menulis, itulah yang disebut dengan zaman praaksara atau juga disebut dengan zaman nirleka. Jadi zaman nirleka dan zaman praaksara itu artinya sama, yaitu mereka belum bisa menulis dan membaca karena pada saat itu belum ditemukan tulisan. Nah, untuk menyelidiki bagaimana keadaan manusia, orang-orang yang berada di zaman praaksara. Jadi pada zaman praaksara tulisan belum ditemukan. Jadi bagaimana menyelidiki kehidupan pada zaman praaksara, itu dibantu dengan cabang ilmu pengetahuan. Ya, apa-apa saja cabang ilmu pengetahuan yang mampu membantu untuk menyelidiki bagaimana kehidupan manusia pada zaman aksara. Cabang-cabang ilmu itu antara lain yang pertama adalah paleoantropologi. Paleoantropologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk manusia dari yang paling sederhana hingga bentuk manusia di zaman sekarang. Jadi kalau bentuk manusianya sederhana, itu mungkin bisa dipastikan adalah bentuk manusia yang hidup di zaman praaksara. Tapi kalau di zaman sekarang, mungkin bentuk manusianya sudah agak sedikit berubah. Nah, yang kedua cabang ilmunya adalah paleontologi. Paleontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fosil. Ya, pengertian fosil ialah bangkai, sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati dan terkubur di dalam tanah. Jadi ilmu yang mempelajari tentang fosil itu disebut dengan paleontologi. Jadi untuk mengetahui bagaimana keadaan manusia di zaman praaksara, itu bisa diteliti lewat fosil-fosil yang digali di dalam tanah dan diteliti. Jadi cabang ilmu yang meneliti tentang fosil itu disebut dengan cabang ilmu paleontologi. Kemudian yang ketiga adalah cabang ilmu geologi. Cabang ilmu geologi adalah cabang ilmu yang mempelajari lapisan-lapisan tanah. Jadi untuk mengetahui kehidupan manusia di zaman praaksara adalah salah satunya cabang ilmu geologi. Jadi semakin dalam lapisan fosil itu ditemukan di lapisan tanah yang paling bawah, maka kemungkinan itu adalah fosil yang ditemukan pada zaman praaksara. Nah, yang keempat adalah cabang ilmu tipologi.
Cabang ilmu tipologi adalah cara penentuan umur benda peninggalan berdasarkan bentuknya. Makin sederhana bentuk benda peninggalan itu, maka makin tua usia benda itu. Jadi untuk mengetahui peninggalan-peninggalan di zaman praaksara, ya, kita bisa ketahui dari bentuknya. Kalau bentuknya makin sederhana, maka diperkirakan usia benda tersebut semakin tua. Ya, misalnya dari bentuk benda-benda, batu-batu, atau fosilnya. Nah, cabang ilmu yang pelajari itu adalah cabang ilmu tipologi. Yang kelima adalah stratigrafi, cara penentuan umur benda peninggalan berdasarkan lapisan tanah di mana tempat benda itu ditemukan. Ya, jadi kalau ada seorang yang menemukan suatu benda, maka itu akan diteliti di lapisan tanah mana dia ditemukan. Kalau dia ditemukan atau didapat di lapisan tanah paling bawah, berarti umur benda tersebut diperkirakan sudah berusia tua. Tapi kalau ditemukan di lapisan tanah atas, berarti benda tersebut adalah tidak terlalu tua usianya. Kemudian yang keenam adalah cabang ilmu kimiawi. Adalah cara penentuan umur benda peninggalan berdasarkan unsur-unsur kimia yang dikandung pada benda peninggalan tersebut. Jadi kalau ada benda-benda peninggalan yang diperkirakan ditemukan pada masa praaksara, maka itu ditentukan juga bisa berdasarkan unsur kimiawi. Jadi kalau unsur kimia tersebut semakin tua, berarti benda peninggalan tersebut diperkirakan juga dibuat dan digunakan di waktu-waktu yang lalu. Jadi itulah beberapa cabang ilmu yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kehidupan manusia di zaman praaksara berdasarkan peninggalan. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena pada saat itu manusia belum bisa menulis dan belum ditemukan tulisan. Sedangkan pengertian zaman aksara adalah zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan. Jadi kita ini sekarang hidup di zaman aksara karena kita saat ini sudah mengenal tulisan. Bahkan beberapa di seluruh dunia ada begitu banyak bahasa dan tulisan di masing-masing negara, suku, dan bangsa. Jadi itulah pengertian dan perbedaan apa yang dimaksud dengan zaman praaksara dan zaman aksara. Zaman praaksara adalah zaman manusia belum mengenal tulisan, sedangkan zaman aksara adalah zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan, dan kita sekarang ini hidup di zaman aksara karena kita sudah mengenal tulisan. Baik, itu saja penjelasan mengenai zaman praaksara dan aksara. Sekian dan terima kasih. Saya harapkan kita semua anak-anak kelas 10 di SMA Negeri 16 Medan, kita semua dalam keadaan yang sehat dan juga terhindar dari segala sakit, penyakit ataupun virus yang ada di sekitar kita. Kalau berkenan, silakan dukung dengan cara subscribe channel ini dan juga like
dan share